Pemirsa, berita Banjarmasin kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Zaldi Ariandi. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama hari ini. "16 jam terapung di laut, korban kapal ladang Pertiwi sempat pasrah." Empat lagi korban kapal ladang Pertiwi dievakuasi ke Kota Baru. Jembatan Mandas Tanah Batola yang ambruk tahun 2017 lalu dibangun lagi. Hidayatullah, salah satu penumpang selamat dari tenggelamnya kapal motor KM Ladang Pertiwi, menceritakan perjuangannya bertahan hidup. Ke samping. Pemuda berusia 19 tahun ini mengatakan peristiwa nahas itu terjadi saat kapal kehabisan bahan bakar dan tiba-tiba badai datang menerjang. Ombak besar akibat badai menghantam kapal hingga miring ke kiri. Namun semua penumpang sigap mengambil posisi ke bagian kanan kapal sehingga kapal mampu bertahan. Namun saat hantaman ombak yang kedua, semua penumpang tak lagi berdaya dan kapal pun mulai tenggelam. Menurutnya banyak penumpang yang tidak dapat keluar dari kapal tersebut. Dayat bersama 6 penumpang lainnya yang berhasil keluar langsung menceburkan diri ke laut dan menggunakan lembaran papan untuk mengapung. Ia mengaku sempat pasrah karena mengapung selama 16 jam di laut membuat tubuhnya lemas. Ada ombak besar menerjang kapal dari samping. Air langsung naik ke kapal yang membuat miring ke kiri. Jadi kami semua ke samping kanan kapal untuk mengimbangi. Namun tiba-tiba ada lagi satu ombak lagi yang besar yang membuat kapal langsung tenggelam turun. Tapi masih banyak korban yang tidak sempat keluar dari dalam kapal yang ikut tenggelam turun sama kapal. Yang selamat Mas ada berapa orang? Kalau saya 7 orang. Itu naik apa Mas? Sempat terjun atau gimana? Terjun. Cuman untung tiba-tiba ada refleks 5 lembar yang jadi Alat ya? alat untuk mengapung di situ untuk 3 orang. Berapa jam di air? 16 jam, mulai dari jam 1 siang ditemukan sama kapal tersebut jam 4 subuh. Jadi mekanisme dari pemulangan kami sudah buat beberapa skenario. Jadi kami bisa, kalau lewat laut kami sudah fasilitasi dengan lewat Batu Licin, apa enggak lewat Banjarmasin, Surabaya, kemudian lanjut ke Makassar. Kami sudah fasilitasi itu. Tapi kemudian ada plan C-nya dari Pak Bupati, arahan jadi menunggu untuk pemulangan dijemput dengan Pak Bupati dari Sulawesi Selatan. Itu. Terkait kapalnya Pak, mungkin terkait kapalnya yang rencana kami siapkan ini ada Dharma Rucitra malam ini seharusnya, kalau memang berkenan mereka mau berangkat malam ini. Jadi tapi tadi arahannya nunggu dari Pak Bupati untuk jemput, ya kita nunggu dari beliau dan seperti apa. Jadi kami sudah, korban kami istirahatkan dulu di hotel untuk recovery seperti itu. Berikut data korban selamat yang dievakuasi tim SAR Banjarmasin. Toibatu Siban 21 tahun perempuan, M. Rahman 17 tahun laki-laki, Samsir 41 tahun laki-laki, Rahmatullah 28 tahun perempuan, Bidarapi 61 tahun perempuan, Husni 40 tahun perempuan, Moh Hidayatullah 19 tahun laki-laki. Dari Kota Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Fahrulani melaporkan.
4 korban selamat dari tenggelamnya kapal motor KM Ladang Pertiwi dievakuasi KRI Sultan Hasanuddin 366 ke Kabupaten Kota Baru. 4 korban selamat bernama Nur Hasanah 34 tahun, Misbahul Hasan 9 tahun, Suparman 49 tahun, dan Damra 35 tahun. Mereka tiba di Pelabuhan Pelindo 3 Desa Stagen Pulau Laut Utara pada Minggu sekitar pukul 22 WITA. Usai diturunkan dari kapal, mereka langsung menjalani pemeriksaan kesehatan. Salah satu korban, Damra, mengatakan ia telah mengapung di laut selama 4 hari menggunakan gabus. Berapa hari di laut? 4 hari, 4 malam 5 hari. Untuk bertahan hidup apa yang dimakan, Bu? Tidak ada, Tidak ada yang dimakan. sama sekali tidak pernah makan, minum. Ibu pegangan apa waktu selama Gabus, gabus saja ya? iya, cuma itu gabus. Sama bapaknya ya? Iya, berdua di atas bapakku. Bu, di dalam kapal itu apa aja, Bu, muatan barangnya, Bu? proyek. Oh, muatan proyek. Iya, bangunan. Ibu mau kemana rencananya? Mau ke pulau. Mau ke pulau. Pulau apa, Bu? Pulau Masalima? Iya, Tapi senang Bu ya bisa selamat Bu ya. iya, alhamdulillah. Pada saat kita melaksanakan SAR, kita menemukan 4 orang yang terapung-apung, yang hanyut kurang lebih sekitar 40 nautical mil dari wilayah tempat tenggelamnya kapal tersebut. Jadi kita rescue langsung dari laut, dan ada beberapa 2 orang juga yang sudah ditolong oleh kapal yang sedang melintas, kemudian dievakuasi ke KRI Sultan Hasanuddin. Dan tadi sore juga kita dapatkan informasi bahwa ada sekitar 10 orang yang sudah selamat, yang sudah dirawat di Pulau Masalima, di Pulau Masalima, di Kepulauan Pamantauan. Jadi dari 10 ini sudah dalam kondisi selamat juga, alhamdulillah. Sehingga total terakhir yang kurang lebih ada sekitar 10 atau 12 orang yang masih dalam pencarian. Rencana besok pagi akan diterbangkan juga satu pesawat kasa kita untuk memantau situasi di lapangan, yang kemungkinan mungkin ada beberapa korban yang mungkin masih bisa diselamatkan. Para korban yang berasal dari Makassar, Sulawesi Selatan tersebut akan dipulangkan ke rumah masing-masing. Dari Kabupaten Kota Baru, Muhammad Lutfi Darlan dan Fauji Rahman melaporkan. Tujuh korban selamat dari tenggelamnya kapal motor KM Pertiwi yang dievakuasi ke Banjarmasin dijenguk Bupati Pangkep. Bupati M. Yusran Lalogau tiba di kantor KSOP kelas 1 kawasan Banjarmasin Barat Senin sekitar pukul 18.30 WITA. Yusran mengatakan ketujuh korban akan dipulangkan Selasa sekitar pukul 10 WITA. Insya Allah kalau tidak ada halangan Pak, Bu, besok kita akan pulangkan melalui naik pesawat jam 10. Apa barengan juga sama Bapak nanti atau bagaimana? Insya Allah barengan dengan tim yang datang di hari ini, karena hari ini juga saya didampingi oleh BPBD Provinsi dan juga BPBD Kabupaten Kota dan Dinas Sosial. Jadi insya Allah semua besok barengan semua pulangnya. Namun kalau khusus untuk saya mungkin akan singgah di Kota Baru untuk melihat masyarakat juga yang terdampar di kota tersebut. Jadi yang di Kota Baru akan dibawa pulang juga? Insya Allah kita akan bawa pulang juga. Cuman melihat tetap kondisi bagaimana, apakah sudah baik atau belum. Pak Bupati, ini kan banyak juga barang-barang berharga yang milik korban yang ini. Apakah nanti ada tali asi Pak dari pemerintah daerah sendiri Pak? Insya Allah ada tali asi yang kita akan berikan kepada orang-orang yang terkena bencana ini. Usai menjenguk korban di Banjarmasin, Yusran akan mengunjungi 4 korban lainnya yang dievakuasi di Kabupaten Kota Baru. Dari Kota Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Fahrulani melaporkan. Pemirsa masih bersama kami dalam Berita Banjarmasin. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Banjarmasin utama hari ini.
16 jam terapung di laut, korban kapal ladang Pertiwi sempat pasrah. Empat lagi korban kapal ladang Pertiwi dievakuasi ke Kota Baru. Jembatan Mandastana Batola yang ambruk tahun 2017 lalu dibangun lagi. Jembatan di Kecamatan Mandastana, Kabupaten Batola yang ambruk pada tahun 2017 lalu dibangun lagi. Pembangunan dimulai 18 April lalu dan ditarget rampung akhir tahun mendatang. Warga mengaku sangat bersyukur jembatan ini dibangun lagi. Sejak ambruk 5 tahun lalu, warga hanya menggunakan jembatan darurat untuk beraktivitas. Alhamdulillah, terutama kami sampaikan kepada pemerintah setempat, terutama kepada Bupati dan Pak Wakil Bupati yang telah mendengarkan aspirasi warga, khususnya Desa Magid Baru, Tanipah, Potik Luar dan sekitarnya, dengan membangun kembali jembatan yang kemarin telah ambruk. Tahun berapa ambruk kemarin? Tahun 2017, tanggal 17 Agustus pas hari kemerdekaan jembatannya runtuh. Warga berharap jembatan yang dibangun dengan anggaran 17,5 miliar rupiah ini konstruksinya kokoh agar tidak ambruk lagi. Dari Kabupaten Batola, Muhammad Lutfi Darlan dan Ibrahim melaporkan. Diresmikan 27 Desember 2021 lalu, Pusat Daur Ulang PDU di kawasan Banua Anyar, Banjarmasin Utara belum juga mendapat pasokan listrik. Meski demikian, PDU ini tetap dioperasikan untuk uji coba pembuatan kompos. Pupuk dari sampah organik tersebut dibuat dengan mesin diesel. Meski hasilnya tidak maksimal, kompos yang diproduksi di PDU ini dapat digunakan untuk penghijauan beberapa taman. Karena kemampuan untuk produksi di sana kan ada harus didukung oleh jaringan PLN listrik yang lebih tinggi, karena jaringan listriknya masih belum mencukupi untuk kapasitas produksi PDU, tapi kami tetap jalankan secara bertahap. Jadi apa yang bisa kami lakukan dulu, supaya jangan sampai di sana dibangun tapi tidak dijalankan. Jadi kami jalankan semaksimal mungkin apa kemampuan menggunakan diesel dan lain-lain. Di sana juga sudah dilakukan produksi untuk kompos dari hasil penjajahan dahan-dahan yang patah, ada yang potongan-potongan. Jadi sudah kami produksi, tapi masih pematangan. Jadi belum ada hasil, tapi sudah produksi. Ini proses pematangan untuk kompos ini. Dinas Lingkungan Hidup berharap PDU segera mendapat pasokan listrik dari PLN agar bisa beroperasi dengan maksimal. Dari Kota Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Banjarmasin akhir pekan lalu mengundang perwakilan BPK masing-masing kecamatan untuk membahas Raperda Damkar. Legislator meminta mereka menyampaikan saran untuk melengkapi payung hukum tentang damkar tersebut. Ketua Pansus Hari Kartono mengatakan,
Pihaknya memerlukan saran dari berbagai pihak agar raperda ini menjadi aturan yang dapat bermanfaat dan diterima masyarakat. Saat ini kan kita sudah berdiri sendiri di Dinas Pemadam Kota Banjarmasin. Jadi harus ada perwakilan-perwakilan di seluruh kecamatan. Habis itu ada mungkin pembinaan dari Dinas Pemadam nanti yang akan datang, ada mungkin pelatihan-pelatihan. Mungkin dari saat ini kan sering terjadi masalah supir, yang sementara ini kan sering terjadi musibah kebakaran, akhirnya ada kecelakaan. Jadi mungkin ada pelatihan-pelatihan dari supir, mungkin dari yang banyak lah nanti yang akan kita sampaikan di perda yang baru ini. Termasuk tadi terkait masalah izin juga ya Pak? Ya, mungkin masalah izin, kalau selama ini kan izin belum ada dari Damkar, dari pemerintah kota. Mudah-mudahan dengan perda yang baru ini bahwa Damkar harus ada izin dan punya akte notaris. Karena akte notaris itulah yang akan misalnya menjamin dari pemadam itu akan mendapatkan mungkin sarana bantuan dari pemerintah. Ada beberapa saran yang disampaikan oleh perwakilan BPK, di antaranya asuransi, perizinan, dan uji kelayakan kendaraan. Dari Kota Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Hafiz Arhaman melaporkan. Pemirsa masih bersama kami dalam Berita Banjarmasin. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Banjarmasin utama hari ini. 16 jam terapung di laut, korban kapal ladang Pertiwi sempat pasrah. Empat lagi korban kapal ladang Pertiwi dievakuasi ke Kota Baru. Jembatan Mandas Tanah Batola yang ambruk tahun 2017 lalu dibangun lagi. Tim basket Banjarmasin Sunday Morning kalahkan Spartan dari Kota Banjarbaru. Sunday Morning menaklukkan Spartan dengan skor 58-42 dalam laga final kejuaraan basket Gubernur Kalsel 2022 di Gor Hasanuddin HM Minggu malam. Keberhasilan Sunday Morning meraih juara di event ini terasa lebih manis karena salah satu pemain mereka didaulat sebagai pemain terbaik. Ini sudah disiapkan mulai awal, abang, targetnya bahwa ini harus juara. Ya, emang dari awal harus juara. Ini tim baru dibentuk apa sudah lama untuk tim ini? Untuk event ini sebenarnya kami persiapannya buat ke Malang bulan depan tanggal 13. Cuman tiba-tiba ada event ini, ya secepat mungkin kami jadi satukan. Ya ini hasilnya. Oke. Kalau melihat kekuatan lawan tadi bang, bagaimana bang? Lawan cukup cepat, bagus, dan kecil-kecilnya memanfaatkan kecepatannya. Mungkin harapannya setelah turnamen ini? Harapannya kalau dari saya pribadi untuk memajukan basket Kalsel, apalagi yang paling pertama harus KU yang diutamakan, bukan klub kayak gini. Kalau bisa adanya KU terus-menerus biar bisa ada ke timnas dari Kalimantan Selatan. Jangan mau kalah sama orang Jawa. Mandiriin basketball competition ini animo generasi muda kita, khususnya pecinta bola basket, sangat luar biasa, dan tentu kegiatan ini akan kita lanjutkan lagi. Mudah-mudahan bisa jadi agenda tahunan yang kita siapkan. Pemain basket klub ini yang muda-muda usianya, jadi ini kan membangkitkan semangat kita ya untuk melakukan pembinaan lebih keras lagi terkait pembinaan generasi muda untuk mencintai olahraga basket.
Bisa nanti kita akan komunikasikan. Jadi mungkin nanti akan kita laksanakan kompetisi secara nasional. Atas kemenangan ini, Sunday Morning mewakili Kalsel dalam ajang nasional yang akan berlangsung di Malang, Jawa Timur bulan depan. Dari kota Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Ucok melaporkan. Warga desa Pantai Kelumpang Selatan, Kabupaten Kota Baru menggelar lomba balap perahu ketinting mini. Lomba digelar selama 2 hari yakni tanggal 28 dan 29 Mei 2022 bertempat di lapangan Luluh Balantak. Kegiatan ini diikuti ratusan peserta dari berbagai komunitas pecinta perahu ketinting mini. Panitia Supian mengatakan, lomba ini digelar untuk menjalin silaturahmi dan meningkatkan keakraban sesama pecinta perahu ketinting. Perlombaan perahu mini yang mana diselenggarakan oleh anak-anak muda kita dari berbagai komunitas. Jadi komunitas ini ada yang dari desa seberang, Budi, Geronggang, ada yang dari Pagatan, ada dari Kota Baru. Nah, tujuan kita di sini tidak ada lain adalah untuk menambah silaturahim antara kita, dan acara ini mudah-mudahan ke depan tambah meriah lagi dan terus berjalan, dan acara untuk hari ini semoga berjalan lancar dan sukses. Lomba ini akan diusulkan menjadi event tahunan daerah untuk menarik minat wisatawan berkunjung ke Kabupaten Kota Baru. Dari Kabupaten Kota Baru, Muhammad Lutfi Darlan dan Fauji Rahman melaporkan. Puluhan napi dari anak-anak hingga dewasa yang masa hukumannya akan berakhir atau mendapat asimilasi tidak lagi menjalani kesehariannya di dalam lapas. Mereka dibina di Majelis Taklim Al-Jamal, kawasan Kelayan A, Gang 12, Banjarmasin Selatan. Setiap harinya mereka belajar agama Islam melalui tausiah. Selain itu mereka juga diwajibkan salat, mengaji, dan mengikuti sejumlah kegiatan lainnya. Majelis taklim yang dipimpin Ustaz Firdaus ini memang ditunjuk menjadi salah satu tempat pembinaan bagi napi oleh Balai Pemasyarakatan Bapas Kelas 1 Banjarmasin. Kenapa kita memilih Majelis Al-Jamal? Karena kita tahu kredibilitas dari Al-Jamal ini sangat bagus. Di samping memberikan pembinaan kepribadian juga ada pembinaan kemandirian, sehingga klien bisa langsung mendapatkan dua keuntungan ya, ada keuntungan pembinaan kepribadian dan kemandirian. Nah, karena itu Al-Jamal kita pilih karena kita yakin bahwa Majelis Al-Jamal mampu untuk memberikan nilai positif terhadap klien Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Banjarmasin. Di majelis taklim ini, para napi tidak hanya mendapat pembinaan keagamaan, tapi juga kepribadian, sosial, dan kemandirian. Bahkan sejumlah napi yang sempat dibina dan telah berakhir masa hukumannya diberdayakan untuk bekerja di tempat usaha layanan servis AC milik Ustaz Firdaus. Bisa dijelaskan Bang, sejak kapan mondok di sini lah istilahnya?
tahun kemarin Pak, hampir 1 tahun lebih dari sini. Sekarang udah nggak berstatus napi lagi ya, udah nggak berbinaan lagi ya. Alhamdulillah Pak, selamanya di bina di sini. Sekarang kerja apa Bapak? Kerja ngeri Asep sama situ Pak, pekerjaan di sini. Selama mondok lah istilahnya di sini, bagaimana menurut Abang nih sama mondok di sini? Berjamin ya di sini ya. Ustaz Firdaus mengatakan, semua santrinya tidak hanya napi tapi juga anak jalanan dan yatim piatu. Menurutnya sebagian besar santri telah bekerja di tempat usahanya dan sebagian lagi bekerja di rumah sakit serta tempat lainnya. Ada binaan pengantaran dari Bapas, ada binaan dari Babinsa, ada anak jalanan, ada juga lemparan dari yatim piatu. Berapa jumlah mereka? Sekitar 40-an lebih. Untuk setiap hari mereka dibina seperti apa di sini? Ya, dibinanya sholat, terus ngaji, baca Quran, seperti pekerjaan seperti layaknya tadi pekerjaan. Ada yang masih di bawah umur? Ada napi yang di bawah umur. Itu tahanan Bapas atau lemparan binaan Bapas. Ustaz Firdaus berharap semua napi yang sempat ia bina dan telah bebas tetap menjalankan semua pelajaran yang didapat di majelisnya. Muhammad Lutfi Darlan melaporkan dari Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. "16 jam terapung di laut, korban kapal ladang Pertiwi sempat pasrah." Empat lagi korban kapal ladang Pertiwi dievakuasi ke Kota Baru. Jembatan Mandas Tanah Batola yang ambruk tahun 2017 lalu dibangun lagi. Hidayatullah, salah satu penumpang selamat dari tenggelamnya kapal motor KM Ladang Pertiwi, menceritakan perjuangannya bertahan hidup. Ke samping. Pemuda berusia 19 tahun ini mengatakan peristiwa nahas itu terjadi saat kapal kehabisan bahan bakar dan tiba-tiba badai datang menerjang. Ombak besar akibat badai menghantam kapal hingga miring ke kiri. Namun semua penumpang sigap mengambil posisi ke bagian kanan kapal sehingga kapal mampu bertahan. Namun saat hantaman ombak yang kedua, semua penumpang tak lagi berdaya dan kapal pun mulai tenggelam. Menurutnya banyak penumpang yang tidak dapat keluar dari kapal tersebut. Dayat bersama 6 penumpang lainnya yang berhasil keluar langsung menceburkan diri ke laut dan menggunakan lembaran papan untuk mengapung. Ia mengaku sempat pasrah karena mengapung selama 16 jam di laut membuat tubuhnya lemas. Ada ombak besar menerjang kapal dari samping. Air langsung naik ke kapal yang membuat miring ke kiri. Jadi kami semua ke samping kanan kapal untuk mengimbangi. Namun tiba-tiba ada lagi satu ombak lagi yang besar yang membuat kapal langsung tenggelam turun. Tapi masih banyak korban yang tidak sempat keluar dari
dalam kapal yang ikut tenggelam turun sama kapal. Yang selamat Mas ada berapa orang? Kalau saya 7 orang. Itu naik apa Mas? Sempat terjun atau gimana? Terjun. Cuman untung tiba-tiba ada refleks 5 lembar yang jadi alat untuk mengapung di situ untuk 3 orang. Berapa jam di air? 16 jam, mulai dari jam 1 siang ditemukan sama kapal tersebut jam 4 subuh. Jadi mekanisme dari pemulangan kami sudah buat beberapa skenario. Jadi kami bisa kalau lewat laut kami sudah fasilitasi dengan lewat Batu Licin, apa enggak lewat Banjarmasin, Surabaya, kemudian lanjut ke Makassar. Kami sudah fasilitasi itu. Tapi kemudian ada plan C-nya dari Pak Bupati, arahan jadi menunggu untuk pemulangan dijemput dengan Pak Bupati dari Sulawesi Selatan. Itu. Terkait kapalnya Pak, mungkin terkait kapalnya yang rencana kami siapkan ini ada Dharma Rucitra malam ini seharusnya kalau memang berkenan mereka mau berangkat malam ini. Jadi tapi tadi arahannya nunggu dari Pak Bupati untuk jemput ya kita nunggu dari beliau. Dan apa jadi kami sudah korban kami istirahatkan dulu di hotel untuk recovery seperti itu. Berikut data korban selamat yang dievakuasi tim SAR Banjarmasin. Toibatu Siban 21 tahun perempuan, M. Rahman 17 tahun laki-laki, Samsir 41 tahun laki-laki, Rahmatullah 28 tahun perempuan, Bidarapi 61 tahun perempuan, Husni 40 tahun perempuan, Moh Hidayatullah 19 tahun laki-laki. Dari kota Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Fahrulani melaporkan. Empat korban selamat dari tenggelamnya kapal motor KM Ladang Pertiwi dievakuasi KRI Sultan Hasanuddin 366 ke Kabupaten Kota Baru. Empat korban selamat bernama Nur Hasanah 34 tahun, Misbahul Hasan 9 tahun, Suparman 49 tahun dan Damra 35 tahun. Mereka tiba di Pelabuhan Pelindo 3 Desa Stagen Pulau Laut Utara pada Minggu sekitar pukul 22 WITA. Usai diturunkan dari kapal, mereka langsung menjalani pemeriksaan kesehatan. Salah satu korban, Damra, mengatakan ia telah mengapung di laut selama 4 hari menggunakan gabus. berapa hari di laut? 4 hari, 4 malam 5 hari. Untuk bertahan hidup apa yang dimakan Bu? Tidak ada. Tidak ada yang dimakan? Sama sekali tidak pernah makan, minum. Ibu pegangan apa waktu selama Gabus. Gabus saja ya? Iya, cuma itu gabus. Sama bapaknya ya? Iya, berdua di atas bapakku. Bu, di dalam kapal itu apa aja Bu muatan barangnya Bu? Proyek. Oh, muatan proyek. Iya. Ibu mau kemana rencananya? Mau ke pulau. Mau ke pulau. Pulau apa Bu? Pulau Masalima? Iya. Tapi senang Bu ya bisa selamat Bu ya? Iya, alhamdulillah. Pada saat kita melaksanakan SAR, kita menemukan 4 orang yang terapung-apung, yang hanyut kurang lebih sekitar 40 nautical mil dari wilayah tempat tenggelamnya kapal tersebut. Jadi kita rescue langsung dari laut dan ada beberapa 2 orang juga yang sudah ditolong oleh kapal yang sedang melintas, kemudian dievakuasi ke KRI Sultan Hasanuddin. Dan tadi sore juga kita dapatkan informasi bahwa ada sekitar 10 orang yang sudah selamat, yang sudah dirawat di Pulau Masalima, di Kepulauan Pamantauan. Jadi dari 10 ini sudah dalam kondisi selamat juga, alhamdulillah. Sehingga total terakhir yang kurang lebih ada sekitar 10 atau 12 orang yang masih dalam pencarian. Rencana besok pagi akan diterbangkan juga satu pesawat kasa kita untuk memantau situasi di lapangan, yang kemungkinan mungkin ada beberapa korban yang mungkin masih bisa diselamatkan. Para korban yang berasal dari Makassar, Sulawesi Selatan tersebut akan dipulangkan ke rumah masing-masing. Dari Kabupaten Kota Baru, Muhammad Lutfi Darlan dan Fauji Rahman melaporkan.
7 korban selamat dari tenggelamnya kapal motor KM Pertiwi yang dievakuasi ke Banjarmasin dijenguk Bupati Pangkep. Bupati M. Yusran Lalogau tiba di kantor KSOP kelas 1 kawasan Banjarmasin Barat Senin sekitar pukul 18.30 WITA. Yusran mengatakan ketujuh korban akan dipulangkan Selasa sekitar pukul 10 WITA. Insya Allah kalau tidak ada halangan Pak, Bu, besok kita akan pulangkan melalui naik pesawat jam 10. Apa barengan juga sama Bapak nanti atau bagaimana? Insya Allah barengan dengan tim yang datang di hari ini, karena hari ini juga saya didampingi oleh BPBD Provinsi dan juga BPBD Kabupaten Kota dan Dinas Sosial. Jadi insya Allah semua besok barengan semua pulangnya. Namun kalau khusus untuk saya mungkin akan singgah di Kota Baru untuk melihat masyarakat juga yang terdampar di kota tersebut. Jadi yang di Kota Baru akan dibawa pulang juga? Insya Allah kita akan bawa pulang juga. Cuman melihat tetap kondisi bagaimana, apakah sudah baik atau belum. Pak Bupati, ini kan banyak juga barang-barang berharga yang milik korban yang ini. Apakah nanti ada tali asi Pak dari pemerintah daerah sendiri Pak? Insya Allah ada tali asi yang kita akan berikan kepada orang-orang yang terkena bencana ini. Usai menjenguk korban di Banjarmasin, Yusran akan mengunjungi 4 korban lainnya yang dievakuasi di Kabupaten Kota Baru. Dari Kota Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Fahrulani melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Zaldi Aryani beserta redaksi mengucapkan selamat beraktivitas, sampai jumpa.